Jadi awal mulanya tanggal 10 dini hari, berarti itu masuknya sih tanggal 11 ya. Anak aku tuh demam tinggi dan itu abis kita pulang staycation. Anak aku itu ulang tahun di tanggal 25, tapi dari 25 Maret itu sebenarnya dia udah kayak sering demam karena kan emang lagi musimnya lagi nggak jelas kan. Nah, dari 25 ke 11 itu dia emang punya demam, tapi demamnya itu cuman sehari, terus besok normal. Nah, di tanggal 11 tuh puncaknya, habis ngerayain ulang tahun, terus udah gitu ke sekolah juga setiap hari, aktivitasnya kan cukup padat. Nah, puncaknya di tanggal 11 April. 11 April itu di dini harinya dia panas disertai dengan mimisan. Mimisannya pun juga nggak banyak kayak mimisan karena suhunya itu cukup tinggi kan di 39. Terus abis sahur aku memutuskan untuk ke rumah sakit yang dekat rumah. Masuklah ke emergency dan Javier dilakukan tindakan sama dokter umum yang jaga saat itu dan langsung pakai infus dan langsung diambil darahnya, ditunggu 2 jam. 2 jam ada hasil, di situ menyatakan bahwa Javier itu terdiagnosa infeksi bakteri karena CRP-nya itu menyentuh 265 yang harusnya batas ambangnya tuh 5. Berarti kan menandakan infeksi bakteri yang terjadi di perut cukup hebat. Cuman aku balikin lagi ke lalu-lalu, hari yang lalu. Javier memang kurang makannya karena aktivitasnya tinggi. Cuman saking dia antusias sama aktivitasnya dia jadi kayak bukan lupa makan tapi kayak makan semaunya aja. Cuman mau nyemil-nyemil, kayak nyemil cemilan, susunya juga lebih banyak. Nggak biasanya. Biasanya kan susunya dia tuh cuma 2 botol sehari. Bangun tidur dan sebelum tidur. Tapi ini susunya lebih banyak daripada makannya. Dan itu yang membuat dia jadi kayak makin menurun, tambah lagi hujan, tambah lagi aktivitas habis ulang tahun juga banyak, staycation, ke playground gitu ya. Mungkin banyak angin yang masuk. Udah terus dokter bilang ya udah segera ranap ya, rawat inap. Aku langsung dapat kamar, Javier masuk, ketemu sama dokter dan itu bukan dokter langganan. Jadi memang itu dokter yang ada pada saat itu dan kita mencoba gitu ya. Karena emang anak kita masuk di rumah sakit tersebut. 1-2 hari anak aku turun di 38. Dan dari hari ketiga sampai 5 hari anakku makin gawat demamnya. Di 39 stay terus. Dan ditandai juga dengan dia itu gak mau makan. Jadi walaupun cairan masuk lewat infus, obat oralnya juga masuk, dia tetap nggak mau makan. Dan hari kelima puncaknya Javier hampir ke 40 demamnya. Dan dokter di situ bilang untuk cek darah ulang dan memang pada saat itu anak aku masih terbilang aktif. Cuman panasnya ini yang membuat dia jadi nggak mau makan, sariawan juga, bibir pecah-pecah, sampai dia bilang katanya mau keluar aja dari rumah sakit, bosen gitu. Dan di jam 8 paginya di hari Sabtu di tanggal 15 Javier dapat kabar dari dokter dan dokternya memang visitnya lebih dari sekali. Dia bilang bahwa Javier ini dibilang rubella enggak, dibilang tifus juga enggak. Tapi kok leukositnya terus tinggi dan CRP-nya terus tinggi gitu. Ini menandakan bahwa terjadi infeksi bakteri yang cukup hebat di diri Javier sehingga apapun obat yang kami kasih itu enggak diterima di tubuhnya. Kalau dari ciri-ciri Kawasaki memang anak aku ada gitu ya. Karena memang kayak sama aja kayak COVID kraken gitu ya, batuk kering, pusing, mual itu udah dibilang COVID. Nah aku langsung kayak berpositif thinking aja. Ini baru diagnosa sementara dan aku juga berpikir bahwa aku baru kenal dokternya. Coba kita tanya opsi lain ke dokter yang langganan, yaitu dokter aslinya Javier yaitu dokter Alders. Beliau menyatakan kalau rumah sakit di sana menganggapnya Kawasaki, coba dirujuk ke rumah sakit yang lain yang ada saya. Ya udah malam-malam Javier dibawa pakai ambulans. Detik itu juga karena memang dari dokter yang di rumah sakit tersebut pertama kita belum feeling karena dokternya baru kenal, kedua kita nggak yakin Javier kena Kawasaki karena dari genetik kita nggak ada yang keturunan autoimun kan dibilang itu autoimun dan ternyata menyerang peradangan sehingga kalau misalnya dibiarkan itu akan ke jantung kan. Nah aku tetap berpositif thinking gitu karena anak aku itu demam itu seputar penyebabnya tuh perut karena dia nggak mau makan. Jadi aku bilang ya udah kita nggak bisa serap semuanya, coba ke opsi kedua. Walaupun emang dokter pertama udah menyatakan saya kenalkan rekan saya untuk difasilitasi cek lagi apakah benar Kawasaki atau tidak, tapi di rumah sakit yang
di daerah lain. Cuman balik lagi yang namanya feeling ibu, di situ kan ada keluarga aku juga lengkap. Eee, aku bingung nggak bisa mutusin sesuatu, tapi aku yakin anak aku bukan Kawasaki gitu. Walaupun memang ciri-cirinya yang disebutkan sama dokter tuh Kawasaki, cuman aku nggak kenal penyakit ini. Jadi aku kayak masih denial terus, masih kekeh, enggak gitu ya. Karena anakku masih aktif, cuman memang 7 hari nggak makan. Cuman ngemil, cuman susu gitu. Itu yang memperparah keadaannya Javier sehingga mau dimasukin infus apa, antibiotik apa, obat lambung apa, itu nggak akan bisa menyembuhkan gitu. Nolak terus sampai dinaikin juga lah sama dokternya dosis-dosisnya. Cuman balik lagi, feeling aku dan feeling keluarga menyatakan udah pindahin ke Javier ke dokter aslinya dan malam itu kita menempuh 1 jam 30 menit naik ambulans dan aku udah kayak nggak nyangka gitu. Ini apa sih, kok bisa sih gitu. Cuman aku ngaji aja sepanjang di ambulans, aku doa terus, ya Allah aku tahu sifat anakku ini nggak mau makan karena emang ada masanya anak itu GTM. Cuman tolong ya Allah jangan Kawasaki gitu. Bukan bukan aku denial dokter, tapi coba kita kembalikan pada dokter aslinya. Kan orang dinyatakan Kawasaki itu setelah dia harus bertemu dengan beberapa dokter ya. Nah, dokter keduanya aku balikin ke dokter awalnya Javier yang tahu Javier dari bayi. Pas udah nyampe di rumah sakit di daerah Pulau Mas, aku ketemu sama dokter yang benar-benar menenangkan. Beda sama dokter yang waktu ngehandle Javier yang dia fair sih. Dia udah memberikan pertanda. Kalaupun memang ada opsi lain, saya coba untuk rujuk Javier ke dokter yang sudah langganan. Jadi kita cocokin apakah oke. Karena memang di sana nggak ada perubahan. Jadi memang balik lagi kita harus ada second opinion. Ya dokter aslinya langsung menyatakan bahwa coba bawa ke saya, kita puasakan Javier dulu, saya masukin obat baru, pasti besok Javier makan. Itu yang diomongin sama dokter. Ya aku panggilnya Opa ya karena emang beliau udah 74 tahun usianya dan dia yang ngurusin Javier dari kecil. Aku di emergency di rumah sakit kedua itu udah nangis aja kayak, aduh gimana sih kok aku jadi ibu kayak nggak feeling apa-apa. Aku cuman feeling di rumah sakit yang ada opanya, ada dokter Alders. Puasakan anaknya, tebus obat, suami aku registrasi rawat inap, dapat kamar, aku masukin puyer, ya kita sebutannya puyer ya kalau zaman dulu ya. Jadi aku kasih lagi obat, ya udah Javier diteruskan infusnya karena kan memang rumah sakit yang sebelumnya kan memfasilitasi ya dari ambulans, dokter jaga untuk merekam dan meneruskan medical history yang di rumah sakit sebelum. Jadi kan transfer rumah sakit kan ini judulnya. Udah anaknya tidur dengan kondisi demam masih 39 tuh. Aku masukin puyer yang disuruh sama Opa Alders, tidurin, itu jam 1 malam. Jam 7 pagi ada dokter jaganya ngecek suhu Javier di 36,5. Normal dari 39 ke 36. Padahal di rumah sakit sebelumnya dengan dokter yang sebelumnya 5 hari itu nggak turun-turun. Nah ini menandakan bahwa ada perubahan. Nah dokter Alders bilang nanti siang dia pasti makan ya. Coba biarin aja dia puasakan dulu, ini perutnya kembung banget. Jadi memang ada infeksi bakteri yang cukup hebat di perutnya sehingga dia nggak mau makan. Jadi perutnya ini pas waktu kita pukul tuh pok-pok gitu. Dan itu perutnya itu udah melebihi dada. Nah balik lagi, aku coba terus ngasih Javier minum air sama pipet. Dia nggak mau minum sama sekali, makan nggak mau. Di jam 1-nya berarti kan puyer kedua tuh jam 7. Ya kan? Nah 2 puyer udah masuk tuh. Racikan dokter aslinya. Jam 1 udah makan. Setelah seminggu dia nggak makan. Ya udah, berarti asumsi dari dokter kedua, kita baru cek darah setelah Javier udah membaik. Otomatis kan Javier kadar albuminnya kan menurun tuh setelah dia nggak makan. Ya, dia cuma hidup dari cairan doang. Kata dokter kita cek lagi ketika Javier sembuh. Ternyata pas kita sudah keluar di hari kedua. Jadi dia opname itu cuma 2 hari karena demamnya udah turun dan itu di tanggal 17 sampai 28 Javier udah check up lagi di tanggal 25-nya kata dokter ini cuma infeksi bakteri akut. Tidak ke arah Kawasaki. Di situ kami lega.
Jadi kita nggak meneruskan lagi cek EKG yang seperti yang Kawasaki, cek eko jantungnya, cek urinnya, itu kita nggak lanjutin lagi ketika dokter kedua udah menyatakan Javier dalam kondisi aman. Jadi tidak terbukti, ya mudah-mudahan ya, tidak terbukti sampai saat ini Javier Kawasaki, karena dokter kedua sudah bilang ini demam sudah turun, anaknya sudah makan, jadi tidak perlu cek lagi. Yang penting cek darah secara lengkap. Karena saya yakin kalau anaknya sudah makan otomatis semuanya sudah normal. Gitu. Jadi ya mungkin hikmah yang aku dapat dimanapun kita check up, dokter punya capability masing-masing. Tapi misdiagnosa itu bisa terjadi dimanapun. Maka dari itu aku berusaha tenang, berusaha ikutin kata hati bahwa Javier ini aku handle dari bayi, aku tahu masalahnya di perut, ya obatnya ini, obatnya makan, dan memang makannya emang harus diperhatikan lagi karena dia lebih suka daging-dagingan. Dia tuh makannya sesuai mood, kalau dia suka daging ya makanlah daging. Nah tapi kalau misalnya dia udah dilarang-larang, aku udah bereksperimen ke sayur, dia langsung gak mau. Dan itu yang ngebuat aku jadi kayak belajar bahwa oh iya ya, kalau anak lagi nafsu makan, lu jangan kreatif-kreatif banget lah sebagai ibu. Karena belum tentu anak lo nerima. Jadi akhirnya aku balik lagi ke menu awalnya dia. Satu lauk, ibaratnya ada karbonya, ada proteinnya, ada dessertnya, ada vitaminnya, ada seratnya gitu. Jadi itu hikmah yang aku dapat. Aku balikin lagi Javier ke selera aslinya, bukan ke selera aku. Dan aku juga mendapatkan pelajaran bahwa kita nggak boleh panik. Jadi jangan percaya sama satu opsi aja. Biarpun memang Javier ditangani dengan dokter dan fasilitas terbaik pada saat itu. Tapi pada saat udah pindah ke dokter aslinya, pawangnya ibaratnya ya, malah sembuh. Jadi kita nggak meneruskan lagi cek-cek yang menyiksa dia. Karena kan itu dari pikiran dan akan mempengaruhi psikologinya. Walaupun di luar sana semua orang pada yang kayak, enggak Cik, anak lo dari kasat mata aja tuh udah Kawasaki banget. Aku tahajud malam itu. Ya Allah, aku yakin anakku gak kenapa-dapa. Dan semua keluarga juga kelihatan tenang. Jadi dia bilang gini, kalau kita sudah melihat perubahan sama anak itu, nanti kita akan check up berkala, kita cek darah ulangnya. Cuman waktu aku curiga juga, di rumah sakit pertama itu festasnya Javier tuh udah dicek. Gak ada karatipes, gak ada DBD, dan tidak bernanah seperti yang ciri-ciri Kawasaki. Jadi aku perlahan banget diagnosanya gitu loh. Jadi ya mungkin benar kata dokter itu dari ciri-cirinya memang ada. Tapi di rumah sakit yang di situ tidak ada kapasitas dokter spesialis ke Kawasaki. Makanya dia suruh aku untuk ke ahli Kawasaki. Nah, cuman aku mundur balik lagi ke dokter yang aslinya. Jadi seperlahan itu aku untuk kayak enggak, kita perlahan, enggak. Aku nggak boleh berpikir buruk. Dan dokter itu udah ngebimbing aku selama perjalanan ambulans. Enggak Cika, insya Allah nggak Kawasaki. Coba saya handle lagi, kita bongkar lagi obat-obat apa aja yang udah masuk. Ya udah akhirnya Javier yang pemirsa lihat seperti sekarang. Walaupun dia masih ringkih, tapi dia mau makan. Ya namanya recovery, demam. 7 hari diinfus. Infusnya dicabut, dia trauma, dipindahin ke kiri, pindah lagi ke kanan. Jadi aku kayak ngerasa 5 hari itu adalah cukup Javier tuh kayak dipesantrenin gitu. Tapi balik lagi, kita harus ada opsi kedua. Ya kalau di opsi keduanya gagal, ada opsi ketiga. Tapi di opsi kedua ini gak gagal kan. Javier malah keluar, dia bisa makan, jauh lebih nurut. Karena dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Oh iya Momi, kemarin Javier udah disiksa di rumah sakit. Iya, nanti kalau misalnya Javier gak minum obat, Javier sakit lagi kayak kemarin, ditusuk-tusuk lagi. Udah, dari situ aku memutuskan, oke, Javier gak Kawasaki. Udah akhirnya aku mulai perlahan, dokter pemesan dari 17 keluar, aku baru keluar di tanggal 29 ini. Baru bisa ketemu sama media, baru bisa klarifikasi. Jadi ya sejauh ini aku bisa bilang bahwa Javier hanya infeksi bakteri tapi bukan biasa, akut. Jadi saking dia nggak ada nutrisi yang masuk, cuman ngemil-ngemil doang, bagaimana nutrisi bisa memberikan vitamin-vitamin kepada organ gitu loh. Dalam perutnya dia. Karena fesesnya pun bukan mencret, bukan apa. Yang aku curiga gini, dia tuh masih pup loh, tapi pupnya kondisinya bagus. Gitu. Kalaupun memang dia punya sembelit atau mencret, diare, itu kan ciri-ciri Kawasaki. Itu nggak ada di diri Javier.
Cuman memang saking panasnya dia mimisan gitu. Dan aku juga tanya-tanya juga, mimisan tuh bahaya nggak sih? Kalau dia ngocor terus cik itu bahaya. Nah pas waktu Javier mimisan itu kondisinya dalam saat dia tidak makan, dia nggak mau nerima, dia takut dikasih obat. Jadi aku yakin ini dia tuh butuh stimulasi, kita harus lebih tenang. Nah waktu dia sakit itu kan kita semua panik nyekokin dia. Bahkan di rumah sakit pun dia melawan semua dokter dan suster. Jadi akhirnya aku nanganin anak aku sendirian gitu. Karena suster pun juga kayak, Bu anaknya aktif banget, dia gak mau minum obat gak apa. Ya balik lagi, aku mesti bikin anak aku tenang baru obatnya masuk gitu ya. Dan dokternya pun juga mau ngecek pun juga Javier gak mau buka mulut. Jadi balik lagi aku ngelihat ada lidah stroberi nggak ya, ternyata nggak ada. Dia mau aku yang buka. Jadi emang agak, ya dokternya juga bingung kali ya pas mau buka Javier ngelawan, nggak mau, takut sama dokter. Udah sampai aku akal-akalin pindah ke kamar yang lebih besar biar dia tidak diperlakukan sakit. Tapi itulah misteri anak-anak gitu. Jadi kita, ya aku cuman ngomong, aku cuma doa sama ya Allah, aku berusaha untuk handle anakku dengan baik. Tapi please ya Allah, tolong kasih aku opsi. Kalau dokter ini bilang Kawasaki, coba aku balikin ke dokter aslinya. Ternyata bener berubah di situ. Jadi ya udah, aku belajar sekarang untuk coba nggak mendengar semua orang, tapi memfilter dengan logika aku gitu. Kalau anaknya mau makan, kalau anaknya mau berdiri, aktif, ngapain lagi aku mempersulit hidup aku untuk cek-cek lagi. Cuman memang udah dicek di rumah sakit kedua ya. Ini anak ini perutnya yang masalah. Dia nggak mau makan, maka nutrisinya nggak jalan. Bagaimana mau jalan kalau dia nggak makan apa-apa? Oh iya benar juga ya. Berarti aku mesti stimulasi. Aku cuma berdua ngobrol sama Javier selama di rumah sakit. Chef, ayo nak pulang. Momi sama Dedi nungguin Javier bisa aktif lagi. Nangis kita berdua. Aku sama suami aku. Cuman ini adalah tamparan buat kami sih. Tamparan agar kami lebih bisa care sama Javier. Bukan hanya sekedar main bersama atau di rumah bersama. Mungkin salah satu harus ada yang nganggur untuk nemenin Javier. Karena kan selama COVID ini kan kita selama ini by Zoom. Dan akunya juga siaran streaming. Walaupun ada keluarga, tapi Javier butuh sosok aku. Untuk tidak bekerja, untuk main sama dia. Dan itulah yang menjadi hal yang aku konserin selama ini. Aku ditegur lewat anak aku sakit. Biarpun raga aku sama dia, tapi aku jarang ngajak dia main mungkin. Sehingga dia tuh kayak udah bisa mulai request, Momi jangan siaran terus dong. Jadi aku mikir wajar anak aku masuk rumah sakit ini buat negur aku sama suami bahwa aku gak boleh kerja terus loh. Javier juga ada di sini, Javier harus ajak main gitu. Jadi ya itu pelajaran yang aku ambil. Yang membuat aku kuat adalah kami bekerja untuk keluarga. Ya, aku punya anak dan punya mama mertua yang sakit kritis di waktu yang bersamaan. Jadi apa yang kita cari, kita kerja itu buat keluarga. Jadi aku yakin apa yang kita keluarkan buat keluarga, walaupun badai datang, aku selalu ngelihat ada pelangi setelah hujan. Gitu. Jadi aku belajar. Jadi memang kita tuh diujinya itu dengan memang saat COVID itu memang dari pihak keluarga aku udah banyak, pihak keluarga suami ya, itu udah banyak yang sakit, udah banyak yang kena COVID dan hilang nyawa gitu ya. Dan kami memutuskan untuk pindah jauh karena kita beli rumah baru dan kita ingin konsen ke Javier after COVID Delta itu yang memakan nyawa keluarga intinya suami. Gitu ya. Keluarga inti suami, adik iparku kan meninggal. Nah, terus mama mertuaku juga sakit, ya. Di situ kita berasa bahwa kayak ini COVID ini ternyata beneran ada dan ternyata akan berefek juga untuk keluarga-keluarga yang lain. Entah dari secara penyakit menular ataupun secara kayak ekonomi. Karena sejak sakit itu otomatis kan tidak ada yang bekerja. COVID Delta itu benar-benar membuat aku kayak yuk kita bekerja, yuk kita nyelamatin keluarga walaupun kurang cukup. Apalagi mama mertuaku juga sakit keras, sakitnya pun gak biasa, diabetes dan sudah amputasi gitu. Dan kita harus memutuskan untuk pindah karena itu masa depan kita, rumah baru kita di mana di situ kita akan
membuka lembaran baru, cari rezeki baru untuk bisa terus berproduktif dan mencari uang yang halal gitu ya. Jadi itu yang membuat aku kuat. Ini ujian pernikahanku di tahun kelima gitu ya, dimana aku dihadapkan aku harus mengurus semua keluarga dan aku harus bertanggung jawab terhadap apa yang bukan urusanku gitu. Yang penting aku dan suamiku, aku nguatin suami nguatin aku, dan memang aku seakan-akan sekarang ada kayak punya 2 bayi gitu ya gitu, karena suami aku udah tunggal sekarang, nggak punya adik gitu ya, jadi dia juga harus care sama orang tuanya juga tunggal, dan aku juga punya anak tunggal gitu, jadi kita harus bagi. Itu yang membuatku kuat, karena apapun yang kita cari untuk keluarga itu pasti akan ada hikmahnya, ada pelajarannya, dan Allah pasti siapkan yang terbaik buat kita. Jadi itu yang membuat aku kuat. Jadi aku pasrah ketika anak aku sakit, aku cuman bilang sama Allah, Allah tahu apa yang Cika kerjakan sama Indra saat ini. Biarpun di luar sana keluarga masih ngerasa kurang cukup, tapi kita tahu musibah ini kita lewatin sama-sama. Gitu. Karena Covid Delta itu adalah titik terendahnya kita. Kitanya lagi berjuang untuk mengembangkan bisnis, tapi musibah terus datang. Diterima dulu musibahnya, diikhlasin dulu semuanya, dan akhirnya sejak aku pindah ke rumah baru, disitulah kita bisa mulai dari nol lagi, ngelola bisnis lagi. Walaupun Javier pun kurang gitu ya untuk waktu mainnya, quality time-nya sama kita. Tapi di rumah itu aktivitas-aktivitas bisnis dan transaksi terus terjadi, dan itu yang membuat aku kuat karena apa yang aku cari sama suami aku tuh buat keluarga. Gitu. Itu aja sih. Kondisi Javier aman walaupun belum 100% karena kita belum tahu kalau ketika dia ketemu orang apakah imunnya dia itu udah baik. Karena kan kalau kita ketemu orang, anak tersebut misalnya punya riwayat sakit, flu, batuk, Javier akan bisa nangkis nggak? Nah ini aku belum ketemuin dulu sama anak-anak lain. Jadi aku bertahap banget gitu. Makanya kemarin-kemarin juga ternyata beritanya Javier kan sangat diperhatikan gitu ya. Jadi aku coba untuk off dulu, dan ya aku atur dulu lah untuk ngebenerin mental. Masalahnya sebelum lebaran loh itu kejadiannya. Jadi tahun ini lebaran aku terselamatkan karena semua keluarga aku minta untuk nginep di rumahku. Karena memang kondisi Javier cukup gawat kan kemarin. Cuman ya aku berpikir enggak lah. Selama ada support sistem keluarga semua aman. Jadi ibuku turun tangan, ayahku turun tangan untuk ngecek Javier, dan tantenya sampai nginep di rumah aku, adekku yang perempuan aku suruh nginep di rumah aku supaya aku tetap bisa cari uang, suami aku juga bisa tetap meeting ke kantor, dan ya pokoknya keluarga is the best lah gitu. Jadi aku kuat karena mereka, dan akhirnya seperti pemirsa lihat Javier kayak nggak sakit gitu loh. Aku nggak mau memposisikan anak aku seperti yang dibilang di awal, karena aku yakin di dokter kedua menyatakan bahwa Javier hanya sakit perut hebat karena dia nggak mau makan gitu. Walaupun aku suka yang di kepala aku tuh kayak berpikir, apa iya Kawasaki? Oke, aku akan siapkan third option kalau memang aku harus ke ahli Kawasaki, aku harus lihat day by day dong gitu. Malah sekarang ciri-cirinya udah nggak ada lagi, hilang. Javiernya udah bisa sosialisasi, yang penting udah bisa makan, karena kan yang menjadi masalah dia demam karena nggak mau makan. Makannya dibenerin dulu, tidurnya dibenerin, air putihnya dibenerin, maka semua organ tubuhnya jadi normal kan. Jadi aku nggak mau yang terlalu percaya sama satu orang gitu. Walaupun emang dokter pertama juga cukup baik kok penanganannya, dan rumah sakitnya juga fasilitasnya bagus. Cuman memang ya aku harus terima omongannya, ini ke Kawasaki ya, oke. Apa ciri-cirinya? Iya, lidahnya stroberi, bibirnya merah, sariawan. Tapi Javier kan nggak mangap saat dia check up, karena memang Javier itu marah-marah kan pas waktu di check up dia langsung ngelawan. Nah pas waktu dicek ulang lagi di dokter kedua, ini ruamnya nggak stay. Jadi ruamnya itu malah keluar pas diinfus doang. Ruamnya cuma 2 hari, habis itu hilang. Gitu. Jadi indikasi ke Kawasaki itu nggak ada, kata dokter yang kedua. Di situ kami agak sedikit tenang. Bahkan sampai sekarang dokter yang nanganin Javier tuh selalu standby. Gimana Javier? Gimana Javier? Gitu ya. Iya, jujur ya, kayak aku pengen bawa kemana aja gitu. Biarlah gitu.
dengan cara aku akan kuurus Javier, dengan cara aku sampai dia benar-benar sembuh gitu ya. Tapi ternyata benar, setiap aku bersabda di diri aku, Javier baik-baik aja, Javier baik-baik aja, Javier baik. Tapi kalau aku dengerin kata orang, biasanya kan ada juga kita bertukar pikiran sama orang, nah orang itu nakutin. Sampai dia ada juga yang bilang, yakinin dulu dokter kedua benar, udah pernah nggak nanganin Kawasaki? Iya, sejauh ini anak saya baik, mau makan, makasih ya atas perhatiannya, paling aku cuman kayak gitu doang. Karena yang seperti Mbak lihat ini dia masih bisa makan, masih bisa ngomong. Kalau di rumah sakit dia cuman gini doang, diem. Kerjanya nyabut infus. Aku kayak ngerasa 5 hari itu nyiksa dia. Mau fasilitasnya rumah sakitnya sebagus apa, sebesar apa kamarnya, tapi kalau di situ dia nggak ada perubahan, dan beruntunglah dokternya tersebut suruh aku menyatakan untuk tanda tangan bahwa ini dirujuk. Karena rumah sakit itu udah nyerah, udah bilang bahwa kami tidak punya kapabilitas untuk nanganin Kawasaki. Ya aku telepon langsung dokter yang langganan, Opa bisa nggak handle? Karena aku nggak kenal sama dokter Kawasakinya gitu loh. Dokter yang katanya satu-satunya di Indonesia gitu. Aku bilang sama suami, kita nggak kenal, belum kenal, lebih baik kita coba ke dokter aslinya. Jadi bertahap gitu, aku nggak mau salah langkah. Tadi aku berpikir, oh ya lebih deketan ke situ ya daripada ke Pulau Mas, karena dokternya di daerah Tangerang juga. Cuman aku nggak kenal, dan kita nggak ada waktu lagi, kita cuma butuh 1 jam untuk mindahin Javier ke pakai ambulans ke rumah sakit kedua. Karena aku udah ditakut-takutin sama dokternya, kalau nggak segera ini bahaya. Gimana coba? Aku cuma mikir bahwa dokter langganan, ya udah dokter langganan. Dah, tapi aku thanks banget sih sama rumah sakit yang sebelumnya. Mereka bertanggung jawab banget. Mereka memfasilitasi juga untuk kepindahan Javier. Suster, dokternya ikut ngiringin Javier dan langsung konfirmasi ke rumah sakit yang kedua. Dan aku di emergency cuma bisa doa, megang anak aku, dan emang bener yang dokternya memang udah sepuh ya, udah opa-opa. Kita ngeliatnya juga enak ya, dia santai, dia cuma megang anakku. Udah, Cika nggak apa-apa. Dia udah dokter keluarga kita banget. Udah nggak apa-apa. Javier masa kritisnya udah lewat. Maksudnya masa kritis apaan nih aku bilang gitu. Ya 5 hari kemarin dia udah lewat. Jadi udah ya, kontrol makannya, minum air putihnya, udah pakai ini obat konsumsi. Cuman 15 puyer ya, ada 15 puyer yang dia resepin. Udah habis itu Javier nggak ada obat-obatan lagi. Ya udah sekarang ini aku cuman standby madu, standby air putih, susunya jadi 2 kali, standby buah yang banyak serat kayak semangka, apple, pear. Walaupun dia sampai sekarang belum makan sayur, tapi aku ngeliat kayak begini itulah obat. Jadi hati gembira adalah obat. Kalau misalnya kita terus fokus sama apa yang buruk-buruk, itu akan kejadian. Ya akhirnya sekarang aku mulai keluar, mulai jalan sore, ngajak anak aku ngasih makan angsa. Jadi kan emang kebetulan di depan itu ada angsa ya yang dirawat sama deket-deket developer gitu ya di perumahan aku. Ya udah jalan pagi, kena matahari, udah sebatas itu aja. Jadi disitulah aku berpikir positif bahwa anakku sudah membaik. Kalaupun nanti suatu saat terjadi apa-apa, gak menutup kemungkinan aku akan teruskan lagi check up tersebut. Tapi pada saat di dokter kedua malah keluhannya hilang. Jadi aku gak mau mempersulit diri aku lagi dengan netting-netting yang gak penting. Yang penting anak aku udah respon, udah bisa main, udah bisa ngerjain PR. Kan dia hampir sebulan gak masuk ya. Jadi waktu itu aku juga udah baca, wah kalau after Kawasaki ini katanya harus 2 bulan. Dan 3 tahun sekali EKG jantungnya mesti dicek. Dan nanti dia gak bisa imunisasi. Aku tetap baca-baca ini tapi kayaknya nggak kental di Javier. Jadi aku masih tenang juga karena dokter yang aslinya juga nelpon hampir tiap hari. Aku manggilnya opa-opa, Javier udah bisa makan. Apa aja yang masuk? Udah nasi, daging. Tapi sayur nggak masuk. Ya udah, ikutin dulu mau anaknya sampai benar-benar fit. Baru kreatif lagi ya. Jadi aku tuh kadang-kadang terlalu yang YouTube banget, tutorial banget. Walaupun aku di rumah aja, aku tuh masih suka eksperimen kayak gitu. Kan banyak yang bilang anaknya jangan dimanja. Tapi kan lo nggak tahu anak gue kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku lagi coba bunuh-bunuh omongan kiri kanan dulu deh yang mendoktrin aku bahwa aku harus galakin anakku supaya menunya
teratur. Tapi anakku lagi nggak butuh digalakin, anak aku butuh didampingin karena kondisi dia masih recovery. Nanti kalau udah baik baru aku bikin lagi menu-menu sehatnya. Jadi aku mau teratur lagi. Karena ternyata benar Javier aman di tangan aku. Jadi makanya itu yang sampai saat ini aku nggak mau ngasih Javier ke suster. Terjawab. Karena kalau misalnya Javier dipegang orang, pasti botol susunya nggak steril. Pasti alat-alat makannya nggak steril. Jadi Javier kenapa infeksi bakteri? Karena memang kita menemukan bahwa selama ini Javier itu nggak steril, ketika ada buah potong nggak langsung dihabisin, dimasukin ke kulkas dalam kondisi terbuka. Jadi itu bakteri-bakteri itu yang buat perutnya sakit. Ya masuk akal kan, makanya Javier kenapa nggak mau makan, Javier kenapa demam, ya karena perutnya bermasalah. Hanya itu ternyata masalahnya. Udah, alhamdulillah udah mendingan karena kan makannya udah masuk tuh. Nah, tapi kalau misalnya Kawasaki katanya dia nggak mau makan sama sekali dan em, heart rate-nya cukup tidak beraturan kan aritma jantungnya. Nah, pokoknya aku terus mencari info Kawasaki tersebut. Berarti kan ini kan anak aku belum sebulan ya. Jadi kita lihat lagi nanti tanggal 11 Mei ya. Kalaupun ada tanda-tanda yang gimana, ya aku tetap akan terusin check up tersebut ke dokter langganan. Tapi kalau dokter langganannya bilang aman-aman aja kan jadi gini, aku check upnya seminggu sekali gitu ya. Nah kalau dokternya udah megang Javier dan udah bilang, oh ini anaknya aman. Tapi kalau dia nyerah baru aku ke dokter yang Kawasaki. Begitu dong, bertahap kan. Jadi nggak semua informasi itu kita serap tanpa observe dulu. Karena memang lihat aja, nih dia mau makan. Karena di rumah sakit dia nggak mau makan. Itu dari tanggal 11 sampai 11 sampai 15 nggak mau makan. Tapi kenapa pada saat udah perutnya, ya mungkin udah diupdate obatnya di dokter yang asli, pakai resep aslinya dari kecil, itu langsung membaik pemirsa. Ya mungkin banyak pro kontra ya, pada bilang nanti telat ditanganin segala macam. Cuman pasti yang tahu yang terbaik adalah ibunya. Gitu pemirsa. Dan diagnosa itu pasti ada. Jadi kita nggak boleh percaya, jangan langsung panik. Karena panik itu akan memperburuk keadaan. Nah pada saat Kawasaki itu dicetuskan sama dokter, itu aku nggak panik. Cuman kayak, masa sih kayak gitu. Tapi aku nggak ngejawab dokter, aku cuma mendengar kata dokter, oh ini analisanya begini, lidah stroberi, bibirnya berdarah, gini-gini segala macam. Anaknya nggak mau makan, anaknya lebih galak, tapi emang anakku suka galak. Anakku aslinya galak. Karena apa? Dia ngerasa suster dan dokter mengancam dia karena kan diinfus. Yang namanya kecil, beda sama orang dewasa. Ditusuk-tusuk gitu kan dia nggak suka. Gitu ya. Jadi itu yang memperlambat proses penyembuhannya. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah membaik. Makanya aku udah bisa keluar, udah bisa ketemu sama teman-teman aku. Memang sih lebaran jadi terbatas ya. Kita nggak bisa nerima tamu, tapi alhamdulillah yang penting keluarga inti aku ketemu. Besoknya aku ke keluarga papa mertua aku normal. Walaupun emang nggak bisa liburan dulu, tapi ya udahlah. Kan aku udah staycation sebelum lebaran karena kan Javier ulang tahunnya pas puasa kan. Jadi ya udah belajar ya Cik untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa memperbaiki, untuk bisa evaluasi kenapa anakmu sakit. Jangan ngeblaming orang atas sakit anak sendiri, urus anak sendiri. Dan kalau bisa setiap bulan itu check up. Jadi aku itu sebenarnya sama dokter yang asli itu suka dibilang, datang ya ke saya setiap bulan walaupun nggak vaksin kayak gitu. Cuman karena aku udah jadi warga Tangerang, ya kan adaptasi, cari rumah sakit lagi, cari dokter spesialis lagi. Tapi ternyata ujung-ujungnya balik ke dia lagi. Gitu ceritanya pemirsa.